Na'udzubillah min dzalik. Maka saya teringat pesan guru kami dulu ketika di Madinah, ketika kami belajar waktu itu kitab Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud. Ya, sampai kepada sebuah pembahasan mengingatkan jangan sampai sombong dan sebuah ibadah kita kepada Allah. Ya, ada seseorang Allah Subhanahu wa taala berikan dia kelebihan. Ya, di antaranya ada kelebihan jenggotnya banyak. Lebat. Lihat saudaranya enggak ada jenggot. Siapa? Allah. Dan ini menimpa banyak orang. Saya pernah suatu ketika digituin sama salah seorang anggota pengajian juga. Ketika saya menyampaikan hadis, dia mengatakan, apa Ustaz ngomong sunnah, jenggot dia enggak ada katanya. Dia modalnya lebih jenggotnya banyak. Saya bilang, jangan kamu menghina Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menimpa ustaz-ustaz yang lain. Menimpa kawan-kawan kita yang lain. Karena ustaz itu enggak ada jenggotnya. Allah mau kasih berapa jenggot pun, kalau antum enggak salat, buruk sangka kepada Allah yang lain, buruk sangka kepada Allah Ta'ala, jenggot itu akan menjadi hal malapetaka. Contoh yang disampaikan oleh guru kami waktu itu, Syekh Qasim beliau mengajar kami waktu itu Sunan Abu Daud. Ya, betapa banyak hari ini anak muda dia merasa tertipu dengan amalnya. Dia lihat kakinya, celananya di atas mata kaki. Dia saudaranya tanya di bawah mata kaki. Yang di atas mata kaki ini melihat dirinya lebih dibandingkan saudaranya yang di bawah mata kaki. Ini bukan bicara hukum, tapi bicara keadaan hati. Beliau mengatakan, bisa jadi saudara kita yang kita anggap dia jalannya di bawah mata kaki, Allah berikan kelebihan yang lain. Dia mampu salat malam setiap malamnya. Dan dia mampu menyembunyikan amalan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kekuatan kita beribadah sebagaimana Allah berikan kekuatan kita dalam rezeki berupa makanan, minuman. Beda-beda. Ya, itu juga berlaku pada para sahabat radhiyallahu alaihim. Tidak semua sahabat itu mampu punya kekuatan puasa sunat. Ya, tidak semua sahabat. Ya, silakan nanti dibaca biografi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi Allah berikan dia mampu untuk senantiasa baca Quran. Ada orang mampu melakukan amal-amal tadi, tapi dia tidak mampu amal yang lain. Maka tidak boleh seorang dengan satu kelebihan amal yang Allah berikan bagi dia mampu untuk menjaga sampai saat itu dia melihat dirinya lebih dibandingkan orang lain. Jangan-jangan masih banyak amal tersembunyi ada pada saudaranya yang tidak dia lihat lebih bagus dibandingkan amalan dia. Ya. Maka dikatakan di sini dia akan selalu menghina dirinya, tidak akan melihat dirinya lebih dibandingkan orang lain. Maka tidak ada nilai dengan ibadah seseorang yang tertipu. Tidak ada qimatalah, tidak ada nilai bagi seorang yang beribadah dan dia tertipu dengan ibadahnya. Ini kan yang paling ngeri, Pak. Tertipu itu paling ngeri, merasa untung. Itu orang yang merugi. Maka hari ini apa yang Allah berikan kepada kita, syukurlah kepada Allah. Mintalah tolong kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah memberikan aku mampu menjaga salat 5 waktu. Bantu aku ya Allah, mampu aku jaga ini sampai akhir hayatku. Ya Allah, aku belum mampu menjaga salat sunat sebelum sunat fajar, salat sebelum subuh. Ya Allah, aku belum mampu menjaga salat sunat duha misalnya. Ya Allah, aku belum mampu menjaga salat witir. Kecuali hanya bulan Ramadan, itu pun karena ada imam yang pimpin. Padahal salat witir enggak ada kaitannya dengan Ramadan. Ramadan enggak Ramadan, berlaku salat sunat witir. Kita masing-masing tahu tentang diri kita. Kita tahu tentang kelemahan-kelemahan kita. Kenapa kita enggak minta tolong kepada Allah? Ya Allah, Engkau tahu bahwa diriku ini masih banyak kelemahan. Bantu aku ya Allah. Ya. Karena nikmat yang paling besar yang perlu kita minta pada Allah agar kekal adalah nikmat agama. Nikmat agama. Ya. Maka dikatakan di sini jemaah semuliakan. Maka walaupun amal tadi besar sekali, hamba yang punya sangkaan yang baik kepada Allah, dia akan selalu melihat dirinya kecil dan mengharap pahalanya itu Allah berikan kepada dia, dan selalu ia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala.
Besar pun amalannya, dia tidak akan melihat amalannya itu besar. Dia melihat dirinya kecil. Tidak ada apa-apa. Maka ada para ulama yang sudah hebat-hebat. Mereka pun ketika dikatakan, anta seorang alim, beliau mengatakan, aku bukan orang alim. Aku masih seorang pelajar ilmu yang masih kecil. Ya, subhanallah. Ya, hari ini juga menimpa banyak orang. Kalau dia enggak dikatakan, enggak digolongkan dalam kategori ulama, marah dia. Marah. Na'udzubillah. Ya, jangan sampai kita berebut-rebut akan disebut oleh orang ulama. Tapi kita enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat seorang ulama itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan. Maka bisa jadi kadang tidurnya orang yang cerdas, ya, itu tidak ubahnya sebagaimana tidurnya orang yang bodoh. Ya. Kan dia tidak mau mengambil satu nilai, tidak ada dalam dirinya sangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan. Maka hendaknya amal sebaik apapun yang kita lakukan itu akan bernilai ketika ada ketakwaan, ketika ada keyakinan. Itu akan menjadi hal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, fal 'abdu ya'budu rabbahu 'azza wa jalla wa ma'a dhalika yakhaf an la yuqbal minhu. Dalam waktu yang sama, seorang hamba dia menyembah Allah Azza wa Jalla, tapi dia juga takut kalau amalnya tidak diterima. Ya, harus ada rasa takut kalau amalnya tidak diterima. Jadi ada khauf, ada rasa takut, dan penuh harap. Ya. Kemudian kita lihat ada orang-orang yang kadang dia melakukan sebuah maksiat, dan kita pun kadang melakukan maksiat. Namun ketika melakukan maksiat, ya, kita pun kadang muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bersegera kepada kebaikan-kebaikan itu. Bisa jadi yang demikian itu karena rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebuah kemaksiatan yang dilakukan sebelumnya, ini membuat dia semangat dalam beramal setelahnya. Maka hadirin saya muliakan, ada kalanya sebuah kesalahan kita, kemaksiatan yang kita terjerumus di dalamnya. Kali ini kita terjerumus, besok jadi bisa dia orang lain yang terjerumus. Ya. Itu ketika kita menyesal, ketika kita bertaubat kepada Allah, itu bisa jadi kondisi kita jauh lebih baik sebelum kita bermaksiat. Gimana cara Allah? Fikir. Maka fata'ammal, maka mesti kita renungkan. Kadang orang yang sebelumnya jatuh dalam lubang yang hitam, kemaksiatan, setelah itu dia bertaubat kepada Allah, bersegera dan berlomba-lomba, ya, melewati orang-orang yang sebelumnya kadang tidak melakukan maksiat seperti dia. Ya. Ada pemabuk misalnya, sebelum dia pemabuk. Ada orang sebelumnya dia mungkin berzina dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang, ya, sejumlah kemaksiatan yang pembunuh. Ya, saya pernah mendapatkan ada orang yang pembunuh, telah membunuh sekian orang. Ya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada dia, dia menjadi orang yang selalu menangis kepada Allah Subhanahu wa taala dan semangat beramal. Kenapa? Dia lihat ini dulu maksiatku begitu besar, dosaku begitu besar. Yang kadang orang yang sama kawannya yang tidak terjerumus dalam perbuatan dosa seperti dia lakukan, pembunuhan, ini mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tokoh-tokoh besar di kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim, mereka dulu orang yang telah melakukan sejumlah kejahatan yang luar biasa. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada dia, bagaimana semangat mereka beramal. Di kalangan para ulama salaf radhiyallahu alaihim yang dulu juga ada yang melakukan sejumlah maksiat dan dosa-dosa besar. Tapi ketika mereka bertobat kepada Allah, itu yang mendorong mereka akhirnya berlomba-lomba dalam beramal.
Jemaah sekalian, kita hari ini duduk seperti ini begini, tapi yang paling kenal diri kita hanya diri kita masing-masing. Diri kita masing-masing. Walaupun dipuji sama orang, jangan tertipu dengan pujian orang. Dipuji sama orang, jangan tertipu dengan pujian orang. Kita bos kan sama masih ada jabatan. Panggil bapak oleh orang kan sama masih ada jabatan. Ya. Allah kalau mau selesaikan urusan kita, hari itu selesai. Jadi jangan tertipu. Maka di sini penting. Fal maqsud anna ihsan adh-dhann billahi azza wa jalla min a'la maqamat al-ibadah. Ihsan, berbaik sangka, ihsanudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangkaan yang baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan di antara maqamat, ya, tingkatan yang paling tinggi di antara maqam ibadah seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kita lihat dalam banyak riwayat, banyak kisah tentang orang-orang yang baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai orang kadang ketika dia menggunakan pisau, dia itu mengeluarkan darah, dia kena pisau di tangannya, dia baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat ini pasti Allah akan memberikan balasan yang baik kepada saya ketika saya bersabar. Ya, tidaklah Allah pun memberikan saya cobaan, melainkan Allah telah menentukan takdir kepada kita. Seberat apapun masalah yang Allah berikan, pasti Allah sedang melihat bagaimana saya menyikapi takdir-takdirnya. Ya, dalam setiap hidup kita itu punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Ya, punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Maka tidak ada orang kalau ditanyakan siapa yang berani bangun sekarang tunjukkan mukanya enggak pernah berdosa. Ada enggak? Enggak ada yang berani. Menunjukkan dia banyak dosa. Atau menunjukkan di antara semua anggota tubuhnya ini, badannya yang ada di muka saja, di kepala saja, salah satu anggota ini, mana yang kira-kira enggak berdosa, enggak pernah buat dosa? Ada? Ya. Kalau kira-kira demikian, kita yakin memang tidak ada yang kita enggak lepas pada dosa. Kira-kira apa yang membanggakan kita sehingga semangat untuk mengorek-ngorek dan membahas tentang dosa-dosa orang, sehingga kita melupakan dosa diri kita? Bak kayu datanya, Pak. Bak kayu datanya. Maka kalau kita selalu hadir itu, salat kita pun akan beda, Pak. Doa kita pun akan beda. Makin kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah makin muliakan hamba tersebut. Merasa hina di hadapan Allah. Ya. Jemaah berbahagia, punya banyak kisah di sini, nanti akan kita sampaikan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Tapi di sini kita melihat bahwasanya a'zam, ya, hal yang paling besar, yang paling agung kedudukannya adalah husnudzan billahi subhanahu wa ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan afdalul a'mal, amal yang paling istimewa. Amal yang paling istimewa. Ya. Wa annal barakah, sekaligus keberkahan itu akan didapatkan, ya, dalam semua keadaan seorang hamba ketika diiringi dengan selalu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fayakunu kadzalik, yaitu juga terjadi sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat keimanan dan keyakinan yang Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Apa itu yakin? Mati. Karena enggak ada orang yang ragu akan adanya kematian. Maka mati dikatakan yakin. Ya, enggak ada orang begitu. Maka selalu orang yang ada adalah lupa. Yang banyak lupa mati. Tapi kalau tidak ragu mati, enggak ragu, yakin dah. Yakin dah. Tapi yang sering lupa. Coba untuk hari ini aja Pak, berapa kali kita ingat mati? Pernah ingat mati?
Maka makin seorang jarang ingat kematian, maka menunjukkan dia makin sering mengingat tentang dunianya. Ya, ini makin tenggelam. Ya, sungguh sangat menyedihkan. Kita tenggelam di tempat yang kering. Orang biasa tenggelam di tempat yang banyak airnya, laut misalnya, sungai, kolam. Ini tenggelam di tempat yang kering, yang tidak ada nilainya apa-apa. Tenggelam di dalam dunia. Hadirin yang saya muliakan. Maka dikatakan, فَلَا يَكُنَ عَبْدًا لِلَّهِ فِي حَالِ الشِّدَّةِ دُونَ حَالِ الرَّخَاءِ. Maka seorang hamba yang senantiasa beribadah kepada Tuhannya sampai dia datang kematian kepadanya, dia tidak hanya beribadah kepada Allah ketika dalam keadaan sulit. Ada manusia yang dia beribadah kepada Allah ketika dalam keadaan sulit. Namun dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia dalam keadaan senang, lapang. Maka hamba yang demikian dia merupakan hamba yang buruk. Ya. Dia hamba yang buruk. Akan tapi hamba yang baik, segala hal pun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan. Di sini ya, keyakinan seorang hamba juga ya, termasuk dia yakin Allah senantiasa memberikan rezeki kepada dia selama dia masih hidup. Allah akan memberikan kepada dia rezeki berupa makanan, minuman selama dia masih hidup. Maka oh mati kabeh rezeki. Rezeki berupa makanan memang Tuhan ada je. Makanya orang ngekut, orang Syekh sering mengatakan, oh nak orang meninggal kaenan rezeki. Kaenan rezeki. Bagi kerja, bagi batimpang punyan kamu po. Memang kaenan rezeki. Pada pegawai. Memang rezekinya akan sempurna ketika dia mati. Baru sempurna. Yang dia cari, dia kumpulkan bertahun-tahun, dia tabung di bank dan seterusnya. Siapa yang nikmati? Bukan lagi punya dia. Itu milik ahli waris. Ya. Yang kita sampai berkelahi untuk merebut harta tersebut. Akhirnya pun kita mati. Itu didapatkan oleh orang lain. Itu rezeki orang lain. Hadirin saya muliakan. Maka sini husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala ya sampai dalam hal yang demikian. Ya, ini rezeki kita. Kadang sudah di hadapan kita pun tidak bisa kita nikmati. Ada orang Allah berikan dia harta banyak. Tapi dia tidak bisa nikmati. Dia hanya bisa mencium. Dia beli makanan ini, makanan itu. Tapi kata doktor enggak boleh makan. Dia kena saking pingin kali, saking kepingin sekali dia untuk makan. Dia hanya mengharapkan kepada anaknya atau istrinya tiba kena makanan lunuk cum mentok. Aku gecum-cum be ashab mentok. Saking hawa dah. Baik pegah dah hanjit lejek kopi rana. Tapu hanjit. Pi hawa dah long pi. Buh kena bubuk kopi, gecum-cum mentok be. Bubuk kopi, cium-cium bubuk kopi dah. Tak bisa lagi makan. Coba lihat. Yang dia cari kebun kopi milik dia, pabrik kopi milik dia, kafe pun milik dia, tapi dia enggak bisa. Buhkah ehnan mentang bayangan. Nanti kita sampaikan cerita kisah-kisah bagaimana hebatnya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu keadaan kita, kira-kira apa yang kita miliki? Di mana bisa kita letakkan satu alasan kesombongan bagi diri kita hidup di dunia ini? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan makin lama kita bukan makin tertipu dengan ibadah kita, walaupun mungkin frekuensi ibadah kita mungkin makin meningkat, tapi bukan makin tertipu, makin merasa diri makin kurang. Ya, tidak sebanding dengan nikmat Allah yang kita konsumsi, yang kita nikmati, yang kita gunakan sehari-hari. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.